Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, selamat datang kembali di Ande Greystone Channel, teman-teman. Dan di video kali ini kita akan update lagi ya untuk segmen analisa pagi, di mana kita akan selalu update tiap paginya untuk membahas seperti apa sih news yang ada di market, teman-teman, dan tentunya impact-nya seperti apa terhadap pergerakan dari market, khususnya market crypto, market Bitcoin. Nah, teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 30 September ya, hari Sabtu. Jadi udah masuk weekend lagi, teman-teman, dan tentunya market pelan-pelan akan closing dari market saham, market forex, kemudian komoditi yang lain juga akan ditutup ketika weekend. So, mungkin akan ada gejolak ya yang terjadi pada market sebelum marketnya closing. Nah, teman-teman, di perdagangan kemarin hari Jumat tanggal 29 kita dapat beberapa data. Pagi hari kemarin itu ada data soal Fed Chairman Jerome Powell yang speech. Saya pikir speech-nya di mana? Ternyata dia speech di Teacher Town Hall. Ini adalah sebuah tempat ya, tempat di mana Jerome Powell menyampaikan pidato mereka di hadapan para guru, para dosen yang akan membuka tahun ajaran baru mereka. Jadi ini isi speech-nya, dia ngomong apa aja di perdagangan kemarin atau di hari kemarin. Kalau kita melihat sih dari isinya itu berbicara banyak soal kondisi dari edukasi, dunia edukasi di Amerika Serikat, terutama soal kemarin mereka sempat kabarnya itu mengalami defisit anggaran, teman-teman. Kenapa? Karena ada faktor pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Jadi sepertinya anggaran dari para guru, kemudian juga untuk penelitian di kampus-kampus mungkin penelitiannya lagi defisit ya soal ekonomi, soal keuangan, teman-teman, dan itu menyebabkan ya generasi muda mungkin kurang mendapatkan perlakuan dan juga kurang mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Jadi melihat dari kondisi sekarang yang sudah semakin baik, uh, Jerome Powell sangat-sangat melihat bahwa pendidikan itu sangat-sangat penting. Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para mahasiswa itu juga sangat-sangat penting dan sangat-sangat berperan dalam hal perkembangan perekonomian ke depannya. Jadi, ya itu bisa dibilang ketika posisi seperti ini, Jerome Powell memberikan semacam penguatan nih untuk para guru. Katanya guru menerangi dunia untuk kita semua dan mereka membantu untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas dalam hidup. Jadi Jerome Powell adalah seorang yang sangat teredukasi, tentunya dia sangat-sangat respect sama yang namanya pendidikan. Jadi ya isi pidatonya kemarin sih nggak ada bicara soal ekonomi atau gimana ya, tapi lebih kepada uh, pendidikan aja, teman-teman. Now kita kemarin juga dapat data soal inflasi CPI untuk Uni Eropa. Dari hasil data kemarin menunjukkan bahwa inflasi ternyata turun di bawah dari ekspektasi. Artinya apa? Posisi Uni Eropa saat ini, kendati ya inflasi memang masih tinggi, namun penurunan yang terjadi sudah cukup signifikan. Dari data CPI year on year turun dari 5,2% menjadi 4,3%. Ini turunnya 0,9%, sangat-sangat ekstrim. Padahal kalau kita lihat dari data energi itu naik ya, teman-teman, tapi di sana ternyata perekonomiannya benar-benar anjlok. Kalau kita lihat dari data inflasi yang turun parah ini. Kemudian juga dari data core CPI menunjukkan tren penurunan yang lumayan signifikan juga. Dari 5,3% turun menjadi 4,5%. Which is ini sebenarnya ya kalau dilihat daripada fungsi bank sentral di Uni Eropa, tentunya melihat data yang turun anjlok seperti ini, mereka senang dong. Ya, tapi mungkin bagi masyarakat itu akan melihat bahwa ya perekonomian mereka lagi kesulitan, teman-teman. Jadi ada semacam krisis potensial yang bisa terjadi. Sebelumnya juga dari Inggris itu ada data soal GDP. GDP Inggris so far masih cukup bagus ya. Teman-teman, artinya bagus bukan bagus dibandingkan negara lain, tapi bagus karena ada peningkatan. Meskipun itu tipis secara year on year dari 0,5% naik menjadi 0,6%. Ini di atas dari ekspektasi. Dan juga data yang paling penting itu ada dari Amerika Serikat. Ini data dari PCE, teman-teman, konsumsi personal ya. Kalau kita lihat dari datanya menunjukkan inflasi secara on year, secara year on year itu naik dari 3,4% menjadi 3,5%. Ini merupakan sesuatu yang wajar disebabkan karena data PCE ini menghitung eh,
harga energi juga. Jadi kalau inflasinya naik karena energi ya itu masih bisa dibilang wajar. Tapi yang penting daripada The Fed ya, sebagaimana dia mengambil keputusan, itu sangat-sangat melihat data core PCE-nya. Jika kita lihat dari data core PCE, itu sebenarnya bagus, teman-teman. Turun sesuai dengan forecast. Dari sebelumnya 4,3% turun menjadi 3,9%. Dan ini menunjukkan bahwa inflasi sedang turun. Pada pertemuan November nanti itu masih akan ada FOMC. Jadi Oktober ini kayaknya bakalan clear, teman-teman, clear, tidak ada sentimen seperti FOMC, kemudian juga PCE juga nggak ada. Mungkin kita hanya akan melihat data soal CPI sama PPI aja untuk Amerika Serikat. Jadi semoga bulan Oktober kita masuk ke Oktober dan meninggalkan September. Semoga seperti itu, karena kalau kita melihat dari data-data ini menunjukkan bahwa inflasi secara core-nya yang menjadi acuan dari The Fed sudah mengalami fase penurunan yang cukup konsisten, teman-teman. Jadi semoga aja buat kedepannya inflasi bisa akan ditekan terus-menerus. Kalau kita lihat dari datanya, sejak bulan 4 2022 PCE itu sempat menyentuh level 5,5 dan sekarang sudah turun di bawah 4%. Target mereka adalah di 2%. Tentunya ini perang melawan inflasi yang bakalan cukup panjang. Mungkin akan selesai di 2025. Apakah teman-teman siap dengan masuknya fase bullish di tahun 2024-2025? Oke, kita udah dapat indikasi yang sangat baik dari market. Itu itu sih teman-teman dari berita di perdagangan kemarin, dan hari ini data itu ada soal Chinese PMI. Nanti pagi ya kita akan dapat lihat seperti apa kondisi dari manufacturing dan juga non manufacturing di sana. Selebihnya weekend biasanya market cenderung minim sentimen. Jadi masuk ke hari libur, teman-teman. Itu ya dari beberapa data cukup menarik. Kemudian ada berita soal Invesco Galaxy baru aja mengajukan yang namanya Spot Ethereum ETF. Wow, lagi-lagi nih, makin kesini makin banyak nih yang mengajukan ETF Ethereum, teman-teman. Ada apa nih? Kenapa ETF Ethereum? Kenapa nggak ETF Cardano atau ETF XRP? Berarti kan ini menjadi sesuatu yang diminati banget nih, Ethereum ETF, teman-teman. Bahkan Ethereum Bitcoin pun digadang-gadang bakalan disusul nih sama Ethereum ETF. Ya saya sendiri nggak tahu sih gimana nanti keputusannya, tapi melihat dari perusahaan-perusahaan investasi yang antusias dengan penawaran ETF Ethereum, saya pribadi jadi lebih confident nih sama Ethereum ya. Semoga masa depan Ethereum juga bakalan cerah. Next, ada berita dari layer kedua Ethereum, yaitu Polygon Matic. Polygon Matic baru aja join sama Google Cloud. Google Cloud sekarang resmi menjadi validator yang ada di Polygon Network. Ini tentunya menjadi sebuah adopsi yang luar biasa banget, teman-teman. Salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, Google, itu berani invest dan menjadi validator di Polygon. Artinya kan kalau mereka mau jadi validator, ya mereka juga harus hold yang namanya Matic, token Matic ya. Mereka harus hold, teman-teman. Dan tentunya ini merupakan sebuah berita baik bagi teman-teman yang mungkin holder Matic yang udah lama banget, kok Matic turun mesin ya, kok Matic turun dan lain sebagainya. Jadi ya semoga next bull run ini bisa menjadi fondasi yang kuat, teman-teman, untuk Matic bisa growth lagi ya secara pergerakan harga. Karena kalau kita lihat dari fundamentalnya mereka sudah sangat-sangat kuat, teman-teman. Jadi ini berita yang bagus ya untuk Matic ke depannya. Nah, ini mereka udah staking kan sekitar 10.200 Matic sudah berhasil di staking, dan Google Cloud sendiri resmi menjadi validator di jaringan proof of stake yang dimiliki oleh Matic. Kemudian ada berita lain juga dari Valkyrie. Valkyrie menarik backtrack untuk Ethereum future mereka. Katanya Valkyrie ini mau menunggu peresmian daripada SEC nih, gimana nih, apakah bakalan di-approve untuk ETF ETF Bitcoin, ETF Ethereum atau enggak. Jadi
Valkyrie sendiri sebagai salah satu hedge fund manajer investasi sendiri bergerak berhati-hati karena regulasi yang masih sangat-sangat ketat dari Amerika Serikat dan juga belum ada kejelasan seperti apa buat kedepannya. Kemudian ada berita dari Exchange Gemini yang bakalan halt operation mereka, menutup operasi mereka di pertengahan November nanti di Belanda. Jadi Gemini melihat prospek di Belanda ini kayaknya kurang begitu menarik ya. Gemini adalah salah satu exchange yang sudah terregulasi di Amerika Serikat, basis mereka di Amerika Serikat, teman-teman, dan tentunya ekspansi ke Uni Eropa, negara-negara Eropa itu bukan merupakan sesuatu yang mudah juga untuk sebuah perusahaan exchange dan kayaknya mereka melihat tidak ada prospek di Belanda sehingga mereka akan menutup, teman-teman. Ya itu sih teman-teman dari berita makroekonomi dan juga market kripto ya. Kita mungkin akan langsung aja masuk ke pembahasan pergerakan harga dari Bitcoin. Di perdagangan kemarin, indeks dolar by the way mulai menunjukkan tren penurunan. Kemarin closing time frame daily-nya membentuk pola bearish engulfing, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu bearish, bener ya tuh cara tulisnya. Bearish engulfing itu merupakan kondisi di mana candle hijau itu dikalahkan oleh candle merah. Artinya secara body candle lebih besar candle merahnya. Dan kalau kita perhatikan dari pergerakan dari indeks dolar itu menunjukkan hal tersebut. Indikasi apa ini? Indikasi ini menunjukkan bahwa sebenarnya market lagi dalam posisi akan berbalik arah. Jadi bearish engulfing ini seringkali diindikasikan sebagai sinyal penurunan, teman-teman. Jadi ada banyak contoh gambar ya soal bearish engulfing ini. Dan bila mana kita melihat dari posisi closing time frame daily di XY menunjukkan hal tersebut. Apakah indeks dolar bakalan turun? Itu pertanyaannya setelah dia mengalami kenaikan sejak Juli 2023 kemarin sampai sekarang. Seiring dengan peningkatannya jumlah orang yang tertarik sama USD. Kemudian juga gold kemarin nyungsep, teman-teman. Selain itu juga dari S&P 500 sebenarnya mendapatkan peluang baik karena indeks dolarnya turun, tapi justru juga sama mengalami penurunan. Dan Bitcoin sendiri kemarin sempat berada di level 27.300-an. Tapi sekarang udah mulai masuk ke fase koreksinya dulu. Sepertinya di weekend ini banyak whales yang coba opsi untuk taking profit dulu. Sementara kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin masih benar-benar nanggung ya. Bitcoin berada di tengah-tengah antara resistance kisaran 27.900 dan juga level support di kisaran 25.100. Dan pergerakan Bitcoin so far sideways cukup panjang. Lalu kemana arah pergerakan dari Bitcoin untuk kedepannya? Kalau kita lihat dari closing time frame Bitcoin, closing time frame daily Bitcoin di perdagangan kemarin sebenarnya sangat positif dan sepertinya di perdagangan hari ini ada aksi taking profit yang terjadi pada market juga. Kalau dari saya sih belum melihat adanya indikasi pembalikan arah dari pergerakan dari Bitcoin, sehingga mungkin secara pergerakan Bitcoin masih ada opportunity untuk naik sampai 27.900. Ini mungkin memerlukan waktu beberapa hari, teman-teman, sampai bisa mencapai target di 27.000. Ingat posisi market sekarang likuidasi masih sangat-sangat kecil dan juga market juga belum didominasi oleh sentimen positif. Kendati demikian, inflasi secara core-nya sudah menunjukkan tren penurunan, which is ini merupakan sesuatu yang sangat positif terhadap Bitcoin yang menjelang halving di 2024 nanti. Sementara untuk pertimbangan lain, BTC dominance di perdagangan kemarin juga udah mulai turun. Ini merupakan sebuah berita bagus untuk altcoin yang rata-rata sudah bisa bernafas lega. Beberapa token yang menurut saya menarik untuk kalian perhatikan ada CFX, terus juga ada Chainlink, yang mau memperhatikan XRP juga XRP menarik, teman-teman. Kemudian Solana ini juga ada indikasi cup and handle ya, ataupun mungkin yang melihat ini sebagai inverted head and shoulders. Ini juga merupakan sesuatu yang possible, jadi bisa diperhatikan Solana.
Kemudian mungkin yang mau oh ya, Ethereum teman-teman. Ethereum dapat sentimen yang baik juga ya, dan aku melihat ini ada pola Adam MF. Aku juga udah sharing kemarin di komunitas teman-teman, mungkin teman-teman ada yang join ya di Telegram. Eh, aku memantau Ethereum, dan semoga aja memang ada indikasi untuk Ethereum kembali pergerakan harganya menguat. Itu sih beberapa koin atau token yang mungkin aku perhatikan, yang mungkin teman-teman juga bisa ikut lihat nih teman-teman, kira-kira pergerakannya bakal positif atau enggak seiring dengan penurunan dari BTC dominance. Dari Bitcoin so far masih sideways secara pergerakan. Saya pribadi masih berharap Bitcoin bisa turun ya teman-teman, semoga aja bisa raih level 22.000 atau 24.000 lah at least buat kedepannya, karena masih ada antrian saya di sana teman-teman. Tapi ya itulah, kalau nanti Bitcoin dibawa naik dulu di bulan Oktober ya siapa tahu teman-teman, dibawa naik dulu, market mungkin positif dulu ya, semoga aja ya, karena memang seiring dengan sentimen daripada PCE, core PCE inflation yang udah mulai menunjukkan tren penurunannya. Jadi buat teman-teman yang mau join di komunitas Telegram kita, silahkan untuk join. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi saya rasa gitu sih buat weekend kali ini. Semoga hari kalian menyenangkan. Gitu aja buat Bitcoin. Nanti kalau ada berita-berita terbaru kita akan update lagi di segmen analisa pagi esok hari, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk subscribe. Kalau videonya bermanfaat, juga bantu untuk share ke teman-teman atau komunitas kalian ya. Jadi gitu aja. Semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andri. Makasih.